Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Reynaldi Siregar, dipanggil Re dengan NIM 190333127. Baiklah, perkenalkan nama Meiresma, panggilan Ires dengan NIM 190333105. Kenalkan, nama saya Maulina Syati Gunawan, biasa dipanggil Lina, dengan NIM 190333107. Perkenalkan, nama saya Nora Fauzia Daulae, biasa dipanggil Nora, dengan NIM 190333119. Perkenalkan, nama saya Putri Lingga Hamita, bisa dipanggil Lingga, NIM 190333125. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Andani dengan NIM 190333131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita masuk kepada materi baru ya untuk pembelajaran fisika pada kelas 12 ini tentang medan magnet. Nah, anak-anak Bapak tentu sudah pernah ya mendengar istilah magnet. Ya, barangkali sudah hal yang biasa dengan istilah-istilah yang dimaksud dengan magnet ya. Misalnya saja Ananda pada waktu kecil ya pernah mendekatkan magnet pada sekumpulan paku. Nah, ketika Ananda mendekatkan magnet pada sekumpulan paku itu, maka apa yang terjadi? Beberapa paku ya tertarik oleh magnet, tapi ada beberapa paku lagi yang tidak tertarik oleh magnet. Kenapa bisa begitu? Nah, itu karena ada istilah medan magnet. Nah, jadi apa medan magnet itu? Nah, medan magnet itu Ananda adalah ruangan ya. Medan itu ruangan atau daerah, boleh kita sebut daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnetik. Nah, sehingga apa? Pada paku-paku yang tertarik oleh magnet tadi, berarti dia masih berada dalam medan magnet. Tetapi paku-paku yang tidak tertarik, dia tidak berada pada medan magnet lagi. Nah, anak-anak sekalian, medan magnet itu ya dia diberikan atau digambarkan melalui garis-garis gaya magnet. Misalnya pada gambar yang telah Bapak tampilkan, ada garis-garis gaya magnet pada sebuah magnet batang. Ya, dan ada juga garis-garis gaya magnet pada dua buah magnet batang. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari gambar Bapak ini adalah kalau Anda perhatikan bahwa garis gaya magnet itu dia selalu keluar dari kutub utara menuju kepada kutub selatan, ya. Karena magnet itu dia memiliki dua kutub, utara dan selatan. Kemudian apa yang bisa kita ambil sebuah kesimpulan juga? Kalau seandainya pada gambar itu semakin rapat garis gaya magnetnya, maka hal itu Ananda menunjukkan bahwa semakin kuat besar medan magnetnya pula. Begitu pula dengan sebaliknya. Oke. Nah, sekarang Ananda, bagaimana hubungan antara kuat arus dengan medan magnet? Nah, ada seorang ahli namanya Hans Christian Ørsted. Nah, Hans Christian Ørsted ini secara tidak sengaja ketika dia melakukan sebuah perkuliahan dengan mahasiswanya, dia mendekatkan sebuah kawat yang dialiri arus listrik pada sebuah jarum kompas. Apa hasilnya? Ternyata ketika dia dekatkan kawat yang telah dialiri arus listrik pada sebuah jarum kompas itu mengalami penyimpangan, artinya dia bergerak. Nah, sehingga apa yang dapat ditarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi pada saat itu, bahwa perubahan arus listrik dia mempengaruhi penyimpangan jarum kompas. Ingat ya Ananda, jarum kompas itu dia berasal atau dia terbuat juga dari magnet. Jadi pergeseran daripada jarum kompas itu berarti ada interaksi yang terjadi pada magnet saat itu. Nah, apa yang kemudian terjadi adalah ternyata perubahan arus itu dapat menimbulkan medan magnet. Sehingga Ananda, medan magnet itu dapat ditimbulkan melalui perubahan arus listrik atau melalui sebuah kawat yang diberikan arus listrik. Sehingga kita lihat pada gambar Bapak itu, ketika arus listriknya ya bergerak dari selatan
ke utara, maka kutub utara itu dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Namun ketika dia bergerak dari utara ke selatan, maka apa yang terjadi Ananda? Ananda perhatikan pada gambar panah dari utara itu, dia bergerak searah dengan jarum jam. Oke, itu untuk hubungan antara kuat arus dengan medan magnet. Di mana kuat arus dengan medan magnet itu adalah kuat arus dia mempengaruhi besarnya daripada medan besar atau kekuatan daripada medan magnet yang selanjutnya akan kita pelajari tentang bagaimana itu medan magnet atau kuat medan magnet ya. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya tentang kuat medan magnet. Nah, kuat medan magnet itu Ananda disebut juga dengan induksi magnetik. Berawal dari percobaan yang dilakukan oleh Biot-Savart yang dikenal sebagai hukum Biot-Savart. Nah, percobaan ini tidak lepas dari apa yang terjadi atau apa yang telah Bapak jelaskan tentang apa yang dilakukan atau apa yang disimpulkan oleh Ørsted ya. Apa kata Biot-Savart ya? Ini ada dua orang ahli. Besarnya medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat penghantar listrik itu, dia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dia nyatakan dalam suatu rumus B sama dengan K dikali I dikali L sin theta per R kuadrat. B itu adalah induksi magnetik itu sendiri, K nanti dalam konstanta, dia bernilai mu 0 per 4V, I kuat arus dalam ampere, L panjang kawat dalam meter, R jarak titik ke kawat dalam meter. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya. Misalnya dari persamaan kita bisa memahami kuat arus, panjang kawat, jarak titik ke kawat, dan juga salah satunya adalah bentuk daripada penghantarnya. Jadi bentuk penghantar itu akan berbeda. Nanti akan Anda pelajari bagaimana dengan kawat lurus panjang, bagaimana dengan kawat melingkar, bagaimana dengan solenoida, bagaimana dengan toroida. Ya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana pada kawat lurus ya. Nah, besarnya kuat medan pada kawat lurus itu dinyatakan dalam B sama dengan mu 0 kali I per 2VR. Pada gambar yang Bapak tampilkan itu adalah kawat lurus yang telah diberi arus listrik. Nah, ada sebuah kaidah tangan kanan yang digunakan untuk menentukan arah arus dan arah medan magnetnya. Arah arus itu ditunjukkan pada ibu jari, bisa Anda lihat dari gambar Bapak, dan juga 4 jari lainnya itu yang melingkar itu menunjukkan arah daripada medan magnetnya. Nah, pada kawat itu apa? Misalnya kita ambil pada suatu titik yang berjarak A di situ, kemudian dia mendapati apa? Besar medan magnet. Nah, besar medan magnet itu setara dengan mu 0 kali I per 2VR. Nah, kalau seandainya kawatnya itu terdiri dari beberapa lilitan, kita tambahkan, kita kalikan dengan banyaknya lilitan sebanyak N. Sehingga B-nya adalah mu 0 kali I kali N per 2VR. Oke, Ananda? Oke, kita masuk ke contoh soal dulu. Ya, sebuah kawat dialiri arus sebesar 3 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut. Nah, apa yang kita ketahui dari soalan itu, I adalah 3 ampere, R 3 cm. Kita konversikan dulu dia ke meter ya, berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Ini min 2 ya. Oke, lanjut. Iya, sekarang tinggal berapa nilai B? Mu 0 kali I per 2PR. Kita masukkan mu 0-nya itu sebesar 4I kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere kali meter kali 3A per 2Pi kali 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka dihasilkan untuk B adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla ya. Oke, sehingga apa yang kita simpulkan? Besar medan magnetnya adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, Ananda, itu tentang materi besar medan magnet pada kawat lurus yang dialiri arus listrik. Sekian dari Bapak. Nah, baiklah, Ibu.
yang bernama Meiresma dengan NIM 190333105 akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Ray tadi, yaitu tadi sudah dijelaskan mengenai induksi magnet pada sekitar kawat lurus berarus listrik. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan yaitu mengenai induksi magnet pada sekitar kawat melingkar berarus listrik. Nah, pada sebuah kawat melingkar yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Nah, untuk menunjukkan arah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, genggamlah, anggap ini adalah sebuah kawat dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka. Nah, sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet, sedangkan arah keempat jari yang lain menunjukkan arah arus listrik. Nah, terlihat seperti gambar berikut. Nah, di sini terlihat dari gambar. Nah, terlihat kan di situ digenggam sebuah kawat berarus dengan tangan kanan, di mana tadi I adalah medan magnetnya, arah medan magnet. Nah, dan empat jari lain yaitu sebagai arah arus listrik. Nah, pada induksi yaitu diketahui rumus untuk besar induksi magnet pada kawat melingkar berarus adalah B sama dengan μ0 dikali I per 2R. Nah, kemana B adalah besar induksi magnet yang satuannya adalah T atau Tesla, I adalah besar arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah jarak titik ke kawat yang satuannya meter. Nah, R ini biasanya dilambangkan dengan A juga. Nah, ada juga μ0 yang sama dengan artinya permeabilitas magnet yang nilainya adalah 4V dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Nah, bagaimana kalau kawatnya lebih dari satu lingkaran? Misalnya banyak buah lilitan atau N buah lingkaran. Nah, maka rumusannya menjadi B sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2R, di mana N adalah jumlah lilitan. Nah, untuk memahami dari soal ini, kita akan masuk ke contoh soal. Ibu punya dua contoh soal. Soal yang pertama yaitu di sini Ibu punya sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 4 ampere dengan banyaknya lilitan kawat, yaitu 10 lilitan. Nah, berapakah besar medan magnet pada kawat tersebut? Di mana di sini diketahui μ0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Nah, pertama-tama kita salin dulu yang diketahui, di mana R sama dengan 10 cm. Maka kita ubah ke dalam meter, yaitu menjadi 10 dikali pangkat dikali 10 pangkat min 2, maka menjadi 10 pangkat min 3. Nah, I yaitu 4 ampere dan N adalah 10 lilitan, di mana nilai μ0 tadi adalah 4V dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Nah, untuk itu kita masuk ke rumus yang tadi, di mana B sama dengan μ0 dikali N dikali I dikali N per 2R. Nah, sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7. Kalau kita masukkan nilai I-nya yaitu 4, masukkan nilai N adalah 10 per 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, maka kita olah hasilnya menjadi 160V dikali 10 pangkat min 7 per 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, maka dihasilkan adalah 8V dikali 10 pangkat min 3 Wb per M kuadrat. Nah, begitulah untuk soal yang pertama. Nah, Ibu juga punya untuk contoh soal yang kedua, yaitu di sini Ibu menggabungkan dari materi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kawat lurus dan kawat melingkar. Nah, di sini contoh soalnya yaitu tentukan besar dan arah medan magnet di titik P yang dihasilkan oleh kawat pembawa arus dan loop, digambarkan seperti pada gambar di samping. Nah, jika arus I sama dengan 7 ampere dan R sama dengan 20 cm. Nah, maka untuk menjawabnya, kita lihat dari gambar di atas bahwa medan magnet pada titik P adalah medan magnet akibat kawat lurus panjang berarus dan medan magnet akibat kawat melingkar berarus, seperti pada gambar yang di samping, di mana di situ terdapat dua. Nah, maka untuk induksi magnet tadi, untuk kawat lurus berarus listrik adalah B, tadi rumusannya B sama dengan μ0 dikali I per 2R. Nah, sedangkan untuk induksi magnetik
untuk kawat melingkar berarus listrik adalah B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2R. Nah, maka induksi magnetik total pada titik P adalah yaitu induksi BP sama dengan mu0 I per 2VR ditambah dengan mu0 I per 2R. Nah, maka dihasilkan mu0 dikali I dikali V pangkat min 1 ditambah 1 per 2R. Nah, maka BP sama dengan V dikali 10 min 7 dikali 7 ampere dikali V pangkat min 1 ditambah 1 per 2 dikali 0,2. Maka hasilnya diperoleh 3, V dikali 10 pangkat min 5 T. Nah, itulah penjelasan mengenai induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Nah, sekian dari Ibu, dilanjutkan oleh guru berikutnya. Nah, baiklah Ananda, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu induksi magnet pada solenoida. Sebelumnya kita telah membahas induksi magnet pada kawat melingkar. Nah, perhatikan Ananda di sini. Ananda bisa melihat salah satu contoh solenoida yang dapat Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu sebenarnya solenoida? Solenoida sendiri adalah kawat panjang yang dililitkan pada inti yang berbentuk silinder, atau solenoida adalah penghantar melingkar yang berbentuk kumparan panjang. Nah, sebenarnya solenoida ini adalah gabungan dari kawat melingkar. Kawat melingkar kan hanya terdiri dari satu kawat. Nah, sementara solenoida ini merupakan lilitan dari kawat yang ada pada silinder. Nah, intinya ini merupakan lilitan dari sejumlah kawat yang dililitkan pada silinder. Nah, induksi magnet kawat pada solenoida ini persamaannya ada dua. Yang pertama ada di pusat solenoida dan yang kedua ada di ujung solenoida. Nah, di pusat solenoida persamaannya B sama dengan mu0 dikali I dikali N per L, sementara di ujung solenoida B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2L. Nah, yang mana di sini B merupakan besar induksi magnetik, mu0 merupakan permeabilitas magnetik, I merupakan kuat arus yang mengalir, nah N merupakan jumlah lilitan, dan L merupakan panjang solenoida. Nah, Anda perhatikan, ini kan terlihat bahwa pada silinder ini dililitkan beberapa lilitan kawat. Nah, apabila kawat ini dialiri oleh arus listrik, maka akan terjadi medan magnet yang ditimbulkan oleh lilitan pada silinder tersebut. Medan magnet yang ditimbulkan oleh solenoida akan lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh sebuah penghantar melingkar. Medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida berarus listrik bergantung pada besar kuat arus listrik dan banyaknya kumparan. Nah, ini merupakan salah satu dari contoh penerapan solenoida dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya itu pada electric bell atau bel elektrik. Nah, bagaimana cara kerjanya Ananda solenoida tersebut pada bel ini? Nah, cara kerjanya itu ketika kita menekan bel, nah akan terjadi arus listrik. Nah, sehingga karena terjadinya aliran arus listrik menimbulkan gaya magnet di solenoida ini. Nah, membuat solenoida ini menarik belempengan atau bel yang di sini sehingga mengetuk gong yang ada di sini. Nah, itulah salah satu penerapan solenoida dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bel ini bisa Anda jumpai di mana saja, di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal.
Nah, Nanda perhatikan soal nomor 1 yaitu suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus 0,5 ampere, tentukan induksi magnetik. Yang pertama ditanya di pusat solenoida, yang kedua di ujung solenoida. Nah, tadi yang diketahui yaitu pertama panjang solenoidanya L sama dengan 2 meter, kemudian banyak lilitannya berarti N-nya sama dengan 800 lilitan, arus listriknya I sama dengan 0,5 ampere. Nah, setelah diketahui, kita tinggal memasukkan kepersamaannya saja, yang mana tadi induksi magnet di pusat solenoida yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. Nah, masukkan permeabilitasnya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya dikali jumlah lilitannya per L-nya. Nah, didapat nanti 8P kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian, yang kedua induksi magnetik di ujung solenoida, yang mana mu0 dikali I dikali N per 2L. Berarti sama aja dengan setengah dari magnetik pusat, sehingga setengah dikali 8pi dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 4pi kali 10 pangkat 5 Tesla. Nah, Ananda, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Suatu solenoida panjangnya 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jarinya 2 cm. Bila solenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukan induksi magnet pada ujung solenoida jika permeabilitas vakumnya yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber ampere pangkat min 1 meter pangkat min 1. Nah, kan diketahui panjangnya yaitu 2 meter. Nah, lilitannya 800, sementara jari-jarinya itu 2 cm. Nah, sekarang dan arusnya juga diketahui 0,5 ampere dan permeabilitasnya juga diketahui. Nah, tinggal kita masukkan saja ke persamaannya, yang mana ditanya pada ujung solenoida. Berarti kita pakai rumus yang di ujung solenoida, yang mana B sama dengan mu0 dikali I, kuat arusnya dikali jumlah lilitannya per 2L. Nah, kita masukkan angkanya dan kita dapat hasilnya sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 5 Weber meter pangkat min 2. Sekian materi tentang induksi magnetik pada solenoida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Lingga. Oke, Anda semua, sekarang Ibu akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu kita masuk ke induksi magnet pada toroida. Nah, apa itu toroida? Sebelumnya, Ananda sudah membahas tentang selenoida. Apa kaitannya? Toroida ini merupakan selenoida panjang yang dilekukan sehingga dia membentuk lingkaran. Seperti yang Anda lihat pada gambar di samping, lingkaran ini sebelumnya seperti selenoida panjang yang telah Anda perhatikan pada materi sebelumnya, yang dilekukan sehingga membentuk lingkaran. Nah, jika toroida ini kita aliri arus listrik yang berwarna garis merah ini, maka ia akan menimbulkan garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran di dalam toroida. Nah, ini dia, garis-garis biru ini merupakan garis medan magnet. Nah, bagaimana kita mengukur induksi magnet pada toroida ini? Dapat kita tentukan dengan persamaan B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2πa. Yang mana B ini merupakan besarnya induksi magnet yang satuannya yaitu Wb per AM atau Tesla. Lanjut, I ini merupakan besar arus listrik yang mana satuannya adalah ampere, dan
N ini merupakan banyak lilitan kawat pada toroida. Dan A merupakan jari-jari toroida. Yang mana itu jari-jarinya? Bisa jadi jari-jarinya itu yang merupakan R1 ataupun R2. Anda pernah belajar tentang lingkaran sebelumnya di matematika. Anda tahu yang mana jari-jari pada lingkaran, yaitu dari titik tengah menuju titik terluar dari lingkaran. Nah, itu merupakan jari-jari sama dengan toroida ini. Mu0 merupakan permeabilitas magnet, yang mana nilainya 4pi dikali 10 pangkat 7 Weber per ampere dikali meter. Oke, untuk Anda lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan sebuah toroida dengan 100 lilitan dan jari-jarinya 10 cm dialiri arus 3 ampere. Tentukan medan magnet di dalam sumbu lilitan toroida. Dari soal ini kita ketahui bahwa jumlah lilitannya ada 100 lilitan. Dan jari-jarinya adalah 10 cm. Bisa kita ganti ke meter, maka menjadi 0,1 meter. Kenapa kita ganti ke meter? Sebelumnya Anda telah melihat bahwa di sini satuan yang digunakan adalah meter. Oke, kita lanjut. Dialiri arus 3 ampere. Berarti I-nya sama dengan 3 ampere. Langsung kita masukkan ke persamaan tadi, yaitu B sama dengan mu0I N per 2 pi A. Mu-nya tadi nilainya 4 pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Dikali I berapa? I-nya tadi? Ya, 3 ampere. Dan dikali dengan jumlah lilitan yang tadi, yaitu 100 lilitan. Per 2 pi A. Karena di atas ini ada 4pi, maka di bawah tetap kita tulis 2pi. Agar nanti Anda mudah untuk menentukan berapa induksi magnetnya. Lanjut, A yang merupakan jari-jarinya berapa tadi? Ya, 0,1 meter. Maka setelah kita kalikan, diperoleh hasilnya 6 dikali 10 pangkat min 4T. Apa itu T tadi? Ya, Tesla yang merupakan satuan dari induksi medan magnet. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah toroida memiliki lilitan N buah dan jari-jarinya A cm. Memiliki induksi magnetik B ketika dialiri arus listrik sebesar I. Agar induksi magnetnya menjadi 4B dengan jari-jarinya dijadikan 2 kali A cm dan arusnya dialirkan sama. Maka lilitannya dibuat menjadi. Berarti di sini yang kita cari apa? Lilitan untuk arus induksi magnet yang kedua. Oke, kita masukkan dulu apa saja yang kita ketahui. N1-nya dari dalam N, A1-nya dalam A, dan I1-nya dalam I. Dan berarti B1-nya dalam B. Karena kita membandingkan dua induksi magnetik, maka kita membandingkan dua persamaan. Dan untuk persamaan keduanya kita juga harus tahu nilainya. Berarti B2-nya di sini berapa? 4 kali B semula. Berarti B2 sama dengan 4B. Dan I2-nya berapa? Sama dengan arus yang dialirkan sebelumnya. Berarti I2-nya sama dengan I, dan A2-nya dijadikan 2 kali. Berarti A2 sama dengan 2A. Yang ditanya adalah lilitan pada persamaan keduanya. Berapa lilitan yang dimiliki ketika B-nya sama dengan 4B. Oke, kita masukkan ke persamaannya. Kita bandingkan persamaan B2 dengan B1. Kita masukkan langsung. Karena mu0 ini ada di atas dan juga ada pada B1, maka ini bisa kita hilangkan. Begitu juga dengan 2πa. Bisa kita coret ya Anda semua. Berarti yang tersisa tinggal I2 N2 per A2 dikali A1 per I1 per N1. Tadi B2-nya berapa? Ya, 4B. Berarti 4B per B. Dikali I. I-nya I2 tetap I ya, Nanda. N2, ini yang kita cari, per A2. A2 berapa tadi? 2A. Sini kita tulis 2A. Dikali A1-nya berapa? Ya, tetap dalam A. A1-nya sama dengan A per I1 dikali N1. I-nya
tetap dalam I. Nah, dari persamaan ini ada yang bisa kita hapuskan seperti 4B per B, berarti jika yang di atasnya sama dengan yang di bawah, maka bisa kita hilangkan ya Nanda semua. Berarti B ini kita coret sisa jadi 4. I ini sama dengan I ini Nanda. Ya, karena sama bisa kita hilangkan ya. A ini juga berarti tinggal N2 per 2 dikali N. Berarti N2-nya ini 4 dikali 2N diperolehlah jumlah lilitan yang kedua adalah 8N. Oke, sekian materi dari Ibu. Semoga Anda semua paham. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini tentang gaya magnetik. Nah, gaya magnetik itu bisa kita sebut dengan gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik atau muatan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnetik. Nah, gaya Lorentz itu bisa kita gunakan dengan kaidah tangan kanan, di mana telapak tangan kita ini menunjukkan arah gaya Lorentz, sedangkan jempol atau ibu jari kita ini menunjukkan arus yang bergerak, sedangkan empat jari ini adalah menunjukkan tentang induksi magnetik, sehingga gaya Lorentz itu bisa kita buat menjadi FL sama dengan P dikali I dikali L dikali sin theta, di mana FL itu adalah gaya Lorentz dengan 1 Newton, sedangkan B itu adalah induksi magnet atau disebut dengan atau satuannya itu T, dan I adalah kuat arus listrik, L adalah panjang kawat, dan theta itu adalah sudut antara I dan B. Nah, selanjutnya kita bahas gaya magnetik di antara dua kawat sejajar berarus. Nah, Ananda coba perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Ada sebuah kawat yang berarus yang memiliki arus yang sama, sehingga kita membuatnya FL itu sama dengan B1 dikali I2 dikali L, di mana B1 itu dapat kita buat menjadi B1 sama dengan μ0 kali I1 per 2πA. Sehingga FL itu bisa kita tulis menjadi μ0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2πA. Jika kita mencari gayanya per satuan panjang, maka FL per L sama dengan μ0 dikali I dikali I1 dikali I2 per 2πA. Nah, coba perhatikan gambar yang ada Ibu berikan. Nah, jika kawatnya itu searah atau kawatnya sejajar dengan arusnya itu searah, maka gayanya itu akan saling berhadapan atau saling mendekat, sehingga medan magnetnya itu akan berkisar mengelilingi si kawat, sedangkan gayanya itu akan saling mendekat. Sedangkan kawatnya berarus yang berbeda arah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, sehingga gaya yang dihasilkannya itu akan menghasilkan keluar, F1-nya keluar dan F2-nya juga keluar. Nah, sehingga dapat kita cari menggunakan FL per L sama dengan μ0 dikali I2 dikali I1 per 2πA. Nah, selanjutnya gaya magnetik pada muatan listrik. Gaya magnetik pada muatan listrik ini kita anggap sebuah medan magnet itu sedang bergerak ke arah kanan, dan ada sebuah muatan yang bergerak membentang di antara medan magnet tersebut, sehingga terjadilah sudut atau terbentuk adanya sudut antara induksi magnet dengan arah muatan, sehingga disebut dengan alfa. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan menggunakan kaidah tangan kanan lagi. Nah, di mana telapak tangan ini adalah mengarahkan gaya, sedangkan 4 jari ini adalah B, dan jempol ini adalah kecepatan si muatan, sehingga FL itu bisa persamaannya Q kali V kali B kali sin alfa, di mana FL adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz, Q muatan, sedangkan V kecepatan muatan, dan B itu adalah induksi magnet atau medan magnet, alfa itu adalah sudut antara magnet, induksi magnet dengan arah muatan. Nah, agar Anda lebih paham mengenai gaya-gaya tersebut, maka kita perhatikan contoh soal berikut.
Nah, yang pertama, sebuah kawat lurus sepanjang 20 cm dialiri arus 4 ampere, memotong medan magnet yang besarnya 100 T secara tegak lurus katanya kan. Maka gaya magnetik yang dihasilkan adalah, nah ini kan L-nya 20 cm. Kalau dijadikan jadi meter, maka 20 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, I itu sama dengan 4 ampere, sedangkan medan magnetnya yaitu 100 Tesla. Sehingga yang dicari itu adalah gaya Lorentz atau FL. Kita dapat mencari menggunakan FL sama dengan B kali I kali L. Sehingga FB-nya 100, I-nya 4, L-nya 20 dikali 10 pangkat min 2, sehingga didapat FL-nya itu 80. Nah, contoh soal kedua. Sebuah kawat lurus panjangnya 20 cm dialiri arus 2 ampere, memotong medan magnet yang besarnya 200 Tesla, membentuk sudut 30 ini ya, 30 derajat. Terdapat garis medan magnet. Gaya magnet yang dihasilkan adalah, nah ini menggunakan rumus FL sama dengan B kali I kali L sin theta. Sehingga kita masukkan. Nah, diketahui tadi panjangnya 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Arusnya mengalirnya 2 ampere. Tetanya 30 derajat, sedangkan B-nya itu 200 Tesla. T. Sehingga FL yang didapatnya menggunakan rumus BIL sin theta dapat 40 Newton. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Baiklah, kita selanjutnya akan membahas tentang materi flux magnet. Sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya gaya magnetik. Dalam medan listrik atau magnet kita telah mengenal yang namanya magnetik. Sekarang kita akan mulai membahas tentang flux magnet. Secara sederhana, flux magnetik itu merupakan perubahan medan magnet di bidang tertentu. Flux magnetik dapat kita definisikan sebagai ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang tertentu. Bisa kita lihat pada gambar 5, ada sebuah penampang yang dilewati oleh beberapa medan magnet. Nah, flux magnetik juga sering diartikan sebagai kerapatan medan magnet. Flux magnetik yang melewati suatu bidang, nilainya sebanding dengan nilai jumlah medan magnet yang melewati bidang tertentu, dan jumlah tersebut sudah termasuk ke dalam pengurangan dengan arah medan magnet yang berlawanan. Besar nilai flux magnet ini dapat kita lihat pada persamaan flux sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana flux magnet satuannya Weber, beta itu keterangannya induksi magnet. Satuannya sudah kita pelajari sebelumnya yaitu Tesla. Sedangkan A pada gambar yaitu luas bidang. Nah, kalau luas itu satuannya meter persegi. Ada juga medan magnet pada gambar membentuk sudut sebesar theta, yaitu sudut antara induksi magnet dan garis normal. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Ada sebuah bidang berbentuk persegi dengan luas 40 cm persegi. Maaf, di sini sentimeternya persegi ya. Magnetiknya 200 Tesla. Terus membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Tentukan besar flux magnetik yang dihasilkan. Nah, untuk penyelesaiannya, kita bikin dulu diketahuinya. Dari soal, kita bisa mengetahui luas bidang, yaitu kita lambangkan dengan A. Nilainya sebesar 40 cm persegi. Sama dengan 40 dikali 10 pangkat min 4, 40 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, selanjutnya ada sebuah medan magnetik yang besarnya 20 Tesla. Sedangkan sudutnya 60 derajat. Nah, di soal diberitahu B membentuk 30 derajat terhadap bidang, sedangkan theta itu adalah medan magnetik terhadap normal. Jadi, tetanya 60 derajat.
Nah, yang ditanya yaitu flux. Sudah kita ketahui persamaan dari flux yaitu B dikali A dikali cos theta. Nilai B adalah 200 dan nilai A 40 kali 10 pangkat 6 dan theta 60 derajat. Di mana cos 60 derajat itu 0,5. Nah, secara matematik akan didapatkan nilai flux yaitu 4000 dikali 10 pangkat 4 atau sama dengan 0,4 Weber. Jadi kita sudah mempelajari tentang medan magnet. Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari dari pembelajaran saat ini, yang pertama itu medan magnet adalah ruang di sekitar benda-benda bersifat magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, bahan magnetik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik. Nah, kesimpulan percobaan Oersted adalah yang pertama, di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik terdapat magnet. Arah gaya magnet yang menyimpang jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Yang terakhir, besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik bergantung pada arus listrik dan jarak terhadap kawat. Nah, kesimpulan hukum Biot-Savart. Pertama, berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang kawat atau DL. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P ke elemen kawat penghantar R. Yang terakhir, sebanding dengan sinus sudut apit antara arah arus dengan garis hubungan antara titik P ke elemen kawat penghantar. Nah, induksi magnet terjadi pada kawat lurus berarus, kawat melingkar berarus, pusat solenoida, ujung solenoida, dan toroida. Besarnya gaya magnetik gaya Lorentz yang dialami oleh kawat yang beraliran arus listrik. Yang pertama, berbanding lurus dengan kuat medan magnet atau induksi magnet, yaitu B. Berbanding lurus dengan kawat arus listrik yang mengalir dalam kawat, yaitu I. Berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar, atau L. Berbanding lurus dengan sudut yang dibentuk arah arus dengan arah induksi magnet. Yang terakhir yaitu flux magnetik, berbanding lurus dengan medan magnet, luas penampang, dan sudut antara medan magnet dengan garis normal. Nah, itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Nah, silakan Anda semua persiapkan dirinya untuk mempelajari pelajaran selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.